나처럼 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Analisis lingkungan pemasaran. Langkah pertama dalam perencanaan strategis adalah memahami komponen utama lingkungan. Hal ini penting karena semua keputusan dan rencana tergantung pada kualitas analisis. Analisis situasi adalah proses yang berkelanjutan dan memperbarui data secara berkala. Hal ini harus memberi pemahaman yang komprehensi tentang faktor lingkungan termasuk internal, eksternal, dan strategis. Analisis lingkungan internal. Tinjauan ini membahas kinerja strategi saat ini dalam hal volume, laba, profitabilitas, pangsa pasar, dan faktor relevan lainnya. Dibahas juga kemampuan perusahaan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan akan strategi baru, dan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Manajer pemasaran perlu mereview sumber daya organisasi saat ini maupun akan datang yang dapat digunakan untuk pemasaran. Hal ini menekankan perlunya para manajer untuk menganalisis kinerja mereka dalam kaitannya dengan karyawan, lini produk, pangsa pasar, unit, divisi, dan seterusnya. Tinjauan ini mencakup diskusi tentang struktur dan budaya organisasi, calon karyawan dan karyawan saat ini, lingkungan eksternal, kebijakan eksternal, stabilitas ekonomi, kepemimpinan politik, legalitas, dan peraturan teknologi. Tinjauan ini juga mencakup strategi organisasi saat ini dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, sumber daya saat ini dan masa depan, struktur dan budaya organisasi, serta budaya organisasi saat ini dan masa depan. Kedua, struktur dan budaya organisasi. Salah satu isu penting yang perlu dikaji manajer pemasaran adalah bagaimana kedudukan fungsi pemasaran menurut fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Pentingnya memahami fungsi bisnis dalam organisasi sangatlah penting. Budaya organisasi mempengaruhi kinerja bisnis, menjadikannya posisi ideal bagi bisnis, namun sulit dicapai karena perbedaan individu. B. Analisis lingkungan mikro. Lingkungan eksternal pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai sasarannya. Lingkungan mikro terdiri dari konsumen, pesaing, perantara, pemasok, dan publik. Di antara keempat komponen, dua yang paling penting adalah pelanggan dan pesaing. C. Analisis lingkungan pasar global. Analisis pengolahan lingkungan hidup dalam konteks korporasi global menunjukkan bahwa perusahaan internasional menghadapi tantangan lingkungan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dalam negeri. Ini termasuk faktor-faktor seperti budaya, politik, dan masalah lingkungan. Perusahaan dapat memahami resiko masing-masing negara, serta pentingnya kerjasama dan perbedaan antar negara. Hal ini menyoroti perlunya perusahaan multinasional beroperasi secara independen dan perlu perusahaan global memandang dunia sebagai pasar. A. Pengertian persaingan. Tidak ada pengertian baku persaingan karena adanya perbedaan pandangan berbagai kalangan seperti ahli hukum, ahli ekonomi, aparat pemerintah, dan para pebisnis, dan berbagai pandangan adalah ekonomi, organisasi industri, dan bisnis. Pertama, pandangan ekonomi. Para ahli ekonomi mengembangkan pandangan berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, oligopoli, monopoli, oligopsonik, dan monopsonik. Persaingan dianggap sebagai usaha setiap perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan suplai. Keadaan ekonomi ideal terjadi persaingan sempurna. 2. Sudut pandang industri organisasi. Pandangan ini menganggap bahwa sebuah perusahaan mengelola kinerjanya secara efisien dipengaruhi
faktor-faktor sebagai struktur industri, perilaku pasar, dan kinerja pasar. Struktur industri mencakup identitas perusahaan, hambatan masuk, dan diferensiasi produk. Perilaku pasar melibatkan pengembangan produk, penyesuaian harga, distribusi, dan promosi. 3. Sudut pandang bisnis. Persaingan dalam dunia bisnis mengacu pada persaingan antara perusahaan yang menyediakan produk yang sama atau memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Persaingan ini dapat dikategorikan menjadi persaingan merek, persaingan industri, persaingan manfaat, dan persaingan genetik. B. Intensitas persaingan. Blue Ocean Strategy merupakan model bisnis yang berfokus pada pencapaian keuntungan tinggi dengan fokus pada Samudra Merah, yaitu situasi di mana kinerja bisnis menjadi hal yang krusial. Strategi ini melibatkan kombinasi faktor-faktor seperti potensi kesempatan, hambatan masuk, hambatan keluar, sifat produk, homogenitas pasar, struktur industri, atau posisi persaingan perusahaan. Komitmen terhadap industri, kelayakan, inovasi teknologi, skala ekonomi, iklim ekonomi, dan keanekaragaman perusahaan. Strategi Samudra Merah melibatkan perusahaan yang mempunyai potensi pasar yang kuat, bauran produk yang tinggi, bauran produk yang kuat, struktur industri yang kuat, komitmen industri yang kuat, inovasi teknologi yang tinggi, skala ekonomi yang tinggi, iklim ekonomi yang kuat, dan iklim ekonomi yang kuat. Budaya perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perusahaan kondisi pasar dan beradaptasi terhadap perusahaan kondisi pasar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan kinerja bisnis yang lebih baik. C. Analisis persaingan menurut Craven dan Piercy. 2006. Analisis persaingan memerlukan 5 langkah, yaitu A. Mendefinisikan arena persaingan, B. Mengidentifikasi dan menggambarkan pesaing-pesaing kunci, C. Mengevaluasi pesaing-pesaing kunci, D. Mengantisipasi aksi pesaing-pesaing, E. Mengidentifikasi pesaing potensial. D. Keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing harus bersifat dinamis dan ditingkatkan dalam waktu ke waktu. Keunggulan bersaing merupakan konses 17-23 perlombaan yang dilakukan persaingan, dan sebelum itu terjadi, keunggulan bersaing telah bergerak ke area yang baru. Hal ini dapat dicapai untuk kepemimpinan yang kuat yang melibatkan perusahaan dalam melaksanakan strategi bisnis yang tidak mudah atau buruk dilakukan. Faktor kunci untuk mencapai kepentingan yang kuat meliputi faktor industri yang kuat, kompetensi spesifik perusahaan, keseimbangan kualitas yang kuat, proses yang dinamis, proses pembelajaran yang baik, peluang potensial, inovasi inovatif, dan hubungan pelanggan yang kuat, serta ekuitas merek. Mengukur keunggulan bersaing. Praktik bisnis apapun pada akhirnya akan bermuara pada proses yang dihasilkannya. Dengan kata lain, sebuah perusahaan yang unggul pada satu praktik bisnis seperti bahan baku yang berkualitas, jaringan bengkel yang luas dan rapi, ataupun proses produksi yang efisien harus tercermin pada nilai konsumen. Nilai tersebut dapat dinyatakan atribut per atribut, dapat pula nilai konsumen secara keseluruhan. F. Analisis lingkungan makro. Lingkungan makro adalah pelaku-pelaku atau kekuatan-kekuatan eksternal yang selain mempengaruhi perusahaan juga mempengaruhi komponen-komponen lingkungan mikro lainnya, termasuk di dalamnya adalah ekonomi, politik, hukum, dan peraturan teknologi dan tren industri. Yang perlu dicermati pada lingkungan makro ini bukan hanya pengaruh langsungnya terhadap perusahaan, akan tetapi juga komponen lingkungan mikro yang lain yang pada akhirnya berpengaruh pada
kepada perusahaan secara tidak langsung. Jadi itulah tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.